Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang transformasi linear. Selamat menyaksikan. Pada saat Anda mempelajari tentang kalkulus, Anda telah mempelajari tentang apa yang disebut dengan fungsi linear. Fungsi linear tidak saja hanya dapat didefinisikan sebagai fungsi real yang domainnya juga bilangan real, tapi dapat kita definisikan dari sebuah vektor di Rn dan luarannya juga berbentuk vektor ya di Rm. Jadi sebagai contoh, jika kita punya f xy, ini dapat kita petakan ke dalam x plus y, x min y, dan misalnya 2x plus 2y. Jadi dalam hal ini, F ini merupakan pemetaan dari R2 ke R3. Kita punya masukannya 2 buah dan luarannya 3 buah unsur. Sebuah fungsi linear ini memiliki ciri 2 buah ciri khas yang kita dapat lihat di sini, yaitu fx plus y sama dengan fx plus fy, dan untuk suatu skalar c, f dari cx sama dengan c dikalikan fx. Ciri lain dari fungsi linear biasanya dapat kita lihat dari pangkat variabelnya adalah 1. Jadi jika kita punya katakanlah fxy sama dengan x kuadrat y, maka ini bukan fungsi linear. Lebih jauh, jika n-nya sama dengan m, maka f ini akan kita sebut sebagai operator linear. Ya, jadi dengan kata lain, f-nya pemetaan dari Rn ke Rn. Maka f-nya disebut operator linear. Sekarang, apa yang dimaksud dengan transformasi linear? Transformasi linear adalah bentuk perumuman dari fungsi linear. Dengan kata lain, sekarang tidak saja kita definisikan pada ruang vektorial, tapi kita definisikan pada ruang vektor umum, yaitu V dan W. Transformasi T dikatakan sebagai transformasi linear jika memenuhi kedua syarat ini, yaitu TV ditambah W sama dengan TV ditambah TW untuk setiap V dan W di dalam V. Kemudian untuk suatu skalar C, T dari CV sama dengan C dikalikan TV. Sama seperti tadi, jika kita punya dua ruang vektor yang sama, V-nya sama dengan W, maka T-nya ini kita sebut sebagai operator linear. Secara formal, definisi dari transformasi linear dapat kita lihat sebagai berikut. Misalkan T adalah pemetaan dari V ke W, dia merupakan fungsi dari suatu ruang vektor V ke ruang vektor W. Transformasi T akan disebut sebagai transformasi linear dari V ke W jika untuk setiap vektor U dan V yang ada di dalam V dan setiap skalar C, transformasi T memenuhi dua syarat sebagai berikut, yaitu TU plus V sama dengan TU ditambah TV, dan T dari CU sama dengan C kali TU. Seperti tadi sudah disebutkan, jika V sama dengan W, maka transformasi linear TV ke V disebut sebagai operator linear dari V. Transformasi linear memiliki beberapa sifat sebagai berikut, yaitu jika kita punya T-nya adalah transformasi linear dari V ke W, maka T0 sama dengan 0. Perhatikan, 0 yang di awal ini adalah unsur di dalam V, dan 0 yang kedua ini adalah unsur di dalam W. Jadi meskipun keduanya berupa vektor,
tetapi dapat berupa vektor yang berbeda. Kemudian, T dari negatif V sama dengan negatif TV untuk setiap V di dalam V. Dan terakhir, T dari V minus W sama dengan TV minus TW. Kita juga dapat melakukan komposisi dari transformasi linear sebagaimana kita melakukan komposisi pada fungsi. Yakni, jika kita punya T1, ini merupakan transformasi dari U ke V, dan T2 adalah transformasi dari V ke W, dan keduanya merupakan transformasi linear, maka komposisi T2 dengan T1, yaitu pemetaan dari U ke W, ini juga merupakan transformasi linear. Dengan T2 komposisi T1 ini untuk suatu U di dalam U, ini sama dengan T2 dikenakan terhadap T1 U. Ya. Jadi dalam hal ini, jika kita punya himpunan pertama ini adalah himpunan U, lalu himpunan kedua adalah himpunan V, himpunan ketiga adalah himpunan W, maka pemetaan yang kita lakukan adalah setiap unsur-unsur di U ini kita petakan ke dalam V menggunakan T1. Mungkin di sini ada hasil pemetaannya. Ya. Ini adalah T1U. Lalu ini kita petakan kembali ke dalam W. Menghasilkan T2, T1U. Oke, berikut kita akan lihat bagaimana contohnya. Misalkan kita punya ruang vektor Pn, yaitu fungsi himpunan yang berisi suku-suku banyak dengan pangkat paling tingginya adalah n. Yakni setiap unsur Px di dalam Pn dapat kita tuliskan sebagai C0 ditambah C1x ditambah C2x kuadrat dan seterusnya ditambah Cnxn. Kita dapat mendefinisikan sebuah fungsi atau sebuah transformasi dalam bentuk dari Pn ke Pn plus 1 dalam bentuk antiturunan dari fungsi tersebut. Yakni untuk setiap Px, hasil transformasi dari Px tersebut adalah C0x ditambah C1 per 2x kuadrat dan seterusnya sampai dengan Cn dibagi n plus 1 xn plus 1. Mungkin sebagai contoh, jika kita punya Px, jika kita punya P3, dengan Px adalah 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3, maka transformasi dari Px adalah antiturunan dari Px, jadi 1 ditambah 2x ditambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 dx. Ini sama dengan x ditambah 2 per 2x kuadrat ditambah 3 per 3x pangkat 3 ditambah 4 per 4 x pangkat 4. Dalam hal ini kita sebetulnya punya plus C-nya ya, maaf tertinggal. Sehingga kita akan punya ini C plus x kuadrat, x pangkat 3, x pangkat 4. Ini merupakan unsur dari P4. Nah, kita perhatikan, kita coba lihat. Oh ya, mungkin dalam hal ini kita dapat mengabaikan plus C-nya. Tapi tidak masalah ya, agar pemetaannya well defined. Jadi kita periksa apakah T seperti itu, T dari Pn ke Pn plus 1, ini merupakan transformasi linear. Berarti ada dua hal yang perlu kita periksa. Pertama,
kita periksa apakah TPX ditambah QX ini sama dengan TPX ditambah TQX. Oke, untuk P dan Q sebarang unsur di Pn. Jadi kita mungkin dapat menuliskan P-nya sebagai C0 plus C1X sampai dengan Cnxn, dan Q-nya kita tuliskan sebagai mungkin ya A0 ditambah dengan A1X dan seterusnya ditambah dengan ANXN. Sehingga jika kita punya P plus Q, ini hasilnya adalah A0C0, C0A0, C1A1 tambah A1, X, dan seterusnya ditambah dengan Cn plus An, Xn. Oke, kita lihat TPX plus QX. Berarti ini adalah integral dari C0, A0, C1, A1, Cn, Xn, Cnan, Xn dx. Apa yang akan kita dapatkan? Ini adalah C0 plus A0, X ditambah C1A1 kuadrat X kuadrat, dan seterusnya sampai dengan Cn plus An dibagi dengan N plus 1, Xn plus 1. Oke, tentunya ini dapat kita pisahkan menjadi C0X ditambah C1 per 2X kuadrat, Cn N plus 1, Xn plus 1, A0X ditambah A1 per 2X kuadrat sampai dengan An dibagi N plus 1, Xn plus 1. Dan ini sama dengan TPX ditambah TQX. Oke, maka syarat pertama terpenuhi. Sekarang kita periksa syarat kedua, yaitu T dari CPX apakah sama dengan C dikalikan TPX. Oke, kita lihat T dari PX, CPX. Ini adalah integral dari C dikalikan C0 ditambah C dikalikan A0. Mungkin kita dapat langsung menuliskan seperti ini ya. C0X dan seterusnya ditambah dengan Cnxn dx. Menggunakan sifat dari integral, sifat kelinearan dari integral, C-nya ini bisa kita keluarkan. Dan ini C dikalikan integral C0 C1X Cnxn dx. Oke, ini sama dengan C dikalikan TPX. Maka terbukti bahwa T ini merupakan transformasi linier. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.